Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam Sobat Memerindu, selamat malam abang-abang yang ada di depan saya. Bajunya loreng ke mana nih? Loreng cerah ya. Cerah kayaknya. Luar biasa, ada Siap. ini baju kebesaran organisasi PKN ya. Baik kakak. Dengan abang siapa namanya? Kebetulan dengan saya Junaidi kak. Junaidi sebagai Ketua DPC PKN Kota Tanjung Pinang. Iya benar sekali kak. Wow, luar biasa. Yang di sebelahnya bang siapa namanya? Saya Juli Arianto kak, sebagai sekretaris PKN Kota Tanjung Pinang. Juli Haryanto. Juli Arianto. Juli Arianto, sekretaris PKN Kota Tanjung Pinang. Baik. Wow, luar biasa. Sudah berapa lama ini PKN berada di Kota Tanjung Pinang ini, ataupun diresmikan ataupun dilantik sebagai pengurus PKN Kota Tanjung Pinang ini? Ya, baik kak. Terima kasih kakak Osi yang cantik pada malam hari ini. Kebetulan kita juga dari Pemuda Karya Nasional Kota Tanjung Pinang sudah mendekati 2 tahun. Desember ya. Desember kami sudah 2 tahun. Jadi perkiraan kemarin itu di tahun 2020 Desember kami resmi dilantik secara organisasi. Wow, iya. Terus kalau dari pusatnya sendiri ini kan ada organisasi pusat, terus cabang-cabangnya di daerah-daerah ya. Di Baik. pusatnya sendiri udah berapa lama ini PKN berdiri? Kalau Pemuda Karya Nasional ya. Iya, baik kak. Jadi kalau untuk di pusat sendiri itu sudah kurang lebih sudah hampir merayakan milad yang ketiga kak. Milad yang ketiga ya. Iya. Berarti cepat dia pergerakannya sampai di daerah-daerah ya. Iya, betul. benar. Wow. Nah, sebagai ketua DPC Kota Tanjung Pinang PKN Siap. Pemuda Karya Nasional ini, PKN ini lebih banyak bergerak di bidang mana nih? Sosial kah atau karyanya pemuda atau apa gitu? Ya, jadi gini kakak Aus yang cantik kan gitu. Iya, Jadi gini, siap. kalau kita sinkronkan dengan ormas kita Pemuda Karya Nasional, mungkin kita lebih banyak berkarya ya. Cuman kalau untuk skopnya Kota Tanjung Pinang, ya mungkin itu menjadi PR bagi kami. Kami ini sulit untuk dikaryakan, dan berkarya pun kami nggak tahu mau berkarya kemana. Oh, gitu. Ya benar kak. Jadi intinya secara garis besar bahwasannya kegiatan Pemuda Karya Nasional Tanjung Pinang ini lebih cenderungnya ke sosial. Iya. Nah, gitu loh. Jadi ya udah kita bantu yang bisa kita bantu ke masyarakat, kita bantu gitu kan, tapi sesuai dengan kemampuan kami. Karena kenapa saya sampaikan sesuai dengan kemampuan kami, karena kami baru dilantik 2 tahun. 2 tahun masih penyesuaian ya Masih dengan menyesuaikan. kota kita Kota Masih Tanjung hangat, Pinang. nah. Baik. Iya, hal-hal apa saja yang mau dikembangkan masih dalam tahap penyesuaian Iya, ya. benar, Kak. Ya, luar biasa. Nah, sebagai sekretaris PKN Kota Tanjung Pinang, saya mau tanya, dalam organisasi ini semua bidang-bidangnya sudah terisi atau sudah lengkap atau seperti apa? Silahkan. Syukurnya sudah kak. Sudah ya? Jadi, kita ada beberapa bidang, terutama kita di bidang sosial, terus Iya. ada di bidang wanitaan, terus ada juga di bidang hukum. Macam-macam sih, kalau dihitung ada sekitar belasan lah, ada sekitar belasan. Cuman kita nih sebenarnya dari nama Pemuda Karya Nasional ini kita banyak karya sebenarnya. Ya. Namun kita wacana tuh banyak, tapi wadahnya yang kita belum Wadahnya. dapat. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita, teman-teman kita, kader-kader kita, mereka Pak, jadi gimana nih Pak? Kita mau lanjut seperti apa nih? Sabar. Jadi kita harus cari jalan dulu untuk mereka gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri. Cuman kita butuh lah butuh kerjasama dengan pemerintah, butuh kerjasama dengan masyarakat. Nah, pada intinya Pemuda Karya Nasional bergerak untuk masyarakat dan pemerintah. Wow. Dan kalau bisa jujur ya, kita buka-bukaan, yang paling mudah menerima masyarakat kah atau pemerintah dengan kehadiran ormas PKN ini?
Iya, jadi kalau tadi kakak berbicara bertanya pada kami, lebih mudah ke pemerintah atau ke masyarakat, kan seperti itu kak. Jadi sesuai tupoksi kami, fungsi kami, yaitu memang kami lebih cenderung ke masyarakat dan masyarakat sendiri yang lebih menerima kami. Oh, gitu. Tapi dalam tanda kutip mungkin pemerintah bukan tidak menerima kami ya kak ya, mungkin melihat ormas mungkin notabene seperti ini, jadi kelihatannya agak mundur selangkah demi selangkah. Tetapi kami tetap menjadi pemuda Kota Tanjung Pinang yang akan tertib administrasi dan mengikuti aturan yang ada, bukan malah kita hancurkan aturan itu, tidak. Benar, setuju. Yes, Setuju Baik, kalau baik. semua hal-hal yang baik itu memang harus kita jalankan. Baik. Apalagi administrasi. Jadi legalitas sebuah ormas itu ketika dia punya administrasi yang lengkap, kan kita pun bebas dalam melaksanakan tugas-tugas Iya, kita benar. sebagai ormas-ormas tertentu ya. Iya, benar. Nah, bagaimana hubungan dari ormas PKN ini dengan ormas-ormas lainnya yang ada di Kota Tanjung Pinang? Ya, jadi saya jawab ya kayak Iya. Pak Sekretaris ya. Kebetulan semalam kita Siap. kebetulan semalam kita juga bergabung dengan ormas-ormas lain. Iya. gitu. Oh gitu, Benar. sering juga kayak gitu ya? Iya. Jadi kebetulan begini kak. Jadi kalau pertanyaan kakak seperti itu kayaknya ini lebih saya kembangkan lagi nih. Memang walaupun kami tadinya baru 2 tahun ya kak, menjelang 2 tahun Desember, tapi syukur alhamdulillah. Jadi untuk ormas yang ada di Kota Tanjung Pinang cukup tahu dan cukup paham apa itu Pemuda Karya Nasional, karena ya mungkin background ketuanya juga orang lapangan ya kak ya. Background ketuanya orang lapangan dan cukup dikenali, tapi bukan artis ya kak ya. Kan gitu ya kan. Jadi cukup dikenali dan kita lebih bermasyarakat, jadi sehingga hubungan emosional itu sesama organisasi itu sangat-sangat erat sekali. Dan mungkin baru malam minggu kemarin kami ada kegiatan di Taman Batu itu Gebiar Kemerdekaan. Gebiar Kemerdekaan. Bukan festival, bukan itu. Bukan. Ya, Gebiar Kemerdekaan Gebiar di Taman Batu. Kemerdekaan di Taman Batu. Di situ ada beberapa gabungan organisasi yang bergandengan tangan, swadaya bersama Oh iya. untuk melaksanakan kegiatan itu kan. Wow, positif banget ya. Berarti kehadiran PKN ini juga menjadi warna tersendiri di tengah-tengah ormas yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Benar. Luar biasa. Nah, tadi aku tertarik dengan pernyataan kalau kita dengan pemerintah itu agak mundur. Kenapa harus mundur gitu? Padahal pemerintah kan menyediakan tempat bagi ormas-ormas, apalagi pemuda-pemuda. Pemerintah juga akan memberdayagunakan semua pemuda yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Kenapa memilih agak mundur, dalam tanda kutip tadi, agak mundurnya itu dalam hal apa gitu? Ya, jadi kalau pertanyaan kakak ini sudah menjurus ke pemerintahan, jadi saya sangat hati-hati. Apabila saya berbicara, bisa diterapkan pula dari pemerintahan. Jadi kalau saya garis bawahi kak, kenapa pemerintah mundur? Mungkin bukan mundur bahwasannya menolak keberadaan pemuda. Karena kalau saya bicara bahwasannya pemerintah menolak keberadaan pemuda, itu tidak benar. Karena apa? Setiap pemuda yang ada di Kota Tanjung Pinang, baik ormas, LSM ataupun yayasan apapun bentuknya komunitas, tetap kita didaftari di Dinas Kebangsaan dan Politik, Kesbangpol, dan kita ada surat keterangan terdaftar kak. Cuman kenapa tadi saya berbicara dengan kakak bahwasannya pemerintah sedikit mundur selangkah 2 langkah terhadap pemuda? Mungkin pemuda ini kebanyakan kan mungkin tergantung pola pikir ya kak, pola pikir dari pemerintah atau pejabat setempat yang menganalisa bahwasannya pemuda ini identik dengan proposal, identik dengan pungutan liar, kan gitu. Nah jadi kalau kita ormas yang betul-betul ingin menjalankan administrasi dan ingin mengadakan kegiatan, kita juga nggak boleh divonis langsung, artinya sama dengan yang lain seperti apa, kan gitu kak. Jadi kalau pertanyaan saya, apabila organisasi yang sudah jelas terdaftar di Dinas Kesbangpol yang sudah mengeluarkan SKT kepada kami, apakah salah jika kami Pemuda Karya Nasional ingin bersinergi dengan pemerintah? Kan seperti itu kak. Benar. Kalau mungkin dari pola pikir saya yang boleh dikatakan yang tidak seberapa ya kak, dengan yang mungkin yang luar biasa kan gitu ya kan ya. Tapi kan kalau pandangan saya bahwasannya pemerintah wajib
bersinergi kepada pemuda. Benar, benar. Karena untuk apa dibikin dinas pemuda dan olahraga? Kalau pemuda yang nggak boleh bersinergi, kita ganti aja, nggak usah dinas pemuda olahraga lagi, dinas olahraga aja, kan Iya. seperti itu kan? Ya kan betul nggak Kak? Siap. Jadi mohon juga mungkin catatan juga untuk pemerintah bahwasannya kembali lagi ke pola pikir Kak, bahwasannya tidak semua kepemudaan mempunyai misi dan visi yang sama, tetap berbeda. Benar. Program kita berbeda-beda, kan gitu. Cuman mungkin ada beberapa, mungkin kayak kami lah kayak kami baru lahir nih, Pemuda Karya Nasional sudah baru 2 tahun. Ya mungkin kami sampai sekarang belum disentuh nih yang Benar, namanya anggaran-anggaran pemerintah. Benar, Kan benar, gitu. benar. Karena setiap organisasi butuh juga Kak suntikan-suntikan seperti itu. Karena kalau kita berbicara tadi kayak Pak Sekretaris, susunan kepengurusan yang Kakak tanyakan tadi, Iya. ya mungkin kalau untuk sekarang kami di Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Karya Nasional Kota Tanjung Pinang, kami sudah berjumlah 30 kepengurusan. Belum lagi ditambah Serikandinya Kak. Kalau Serikandi itu bahasa ormas lain, tapi kalau Benar. kami ini di Satuan Putri Karya, Oh, Satuan Putri Satuan Karya Putri ya? Karya Oh, kami iya. bukan Serikandi. Benar, benar. Jadi di benar. situ sudah juga tersusun kepengurusan sekitar 30 orang. Belum lagi Kak, nanti ada lagi dan satgasnya dan Briksus kalau kami. Itu kayak model satgas Iya, yang pakai iya. baret-baret itu kan. Iya, benar. Kami juga sudah ada 1 batalion. Kami berjumlah lebih kurang 13 orang 1 batalion. Nah, total semua anggota yang ada di Kota Tanjung Pinang ini berapa, Pak Sekretaris? Total kurang lebih sekitar yang aktif sekitar 90-an. 90 orang. Wow, itu anak muda semua, umur maksimal umur berapa? Maksimal ya umur mau jalan 40 lah. 40 ya, iya, luar biasa. Nah, selama ini kegiatan-kegiatan PKN ini, Baik. walaupun bersama-sama dengan ormas lain ataupun buat kegiatan sendiri maupun bentuk sosial dan yang lainnya, itu dananya berasal dari mana? Kalau dana itu sendiri mungkin Dari ketua. makanya pintar-pintar ketua lagi Iya. Kakak carinya. Benar. Jadi ketua lah yang boleh dikatakan ketua, biarlah ketua mengemis, nggak apa-apa, yang penting kegiatan jalan. Oh, gitu ya. Biarlah ketua yang dianggap ketua tukang olah, biarkan. karena gini Kak, karena yang namanya organisasi mungkin identik ya Kak, identik bahwasannya tetap ketua. Iya. Apapun ketua kan gitu, makanya saya terapkan Kak kayak di Medan. Iya, Pasal siap 1 ketua. ayat 1, siap ketua, jangan ketua limpul, ketua asambu. Kan gitu Kak. Nah, jadi mindset itu saya rubah, kalau pertanyaan Kakak tadi bahwasannya sumber dana itu dari mana? Mungkin dari ketua dan mungkin ada sumbangan dari yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya di sini, yang intinya mereka sangat mendukung untuk kami. Tetapi saya garis bawahi bahwasannya ketua nggak apa-apa direndahkan, ketua dibilang mengemis, ketua minta-minta, tapi tujuan ketua untuk menjalankan roda organisasi ini agar bagaimana supaya berjalan, kan gitu Kak. Tapi ketua ini kadang-kadang nggak sanggup juga Kak, ketua ngeluh. Benar, pasti. Kadang-kadang ketua dibilang ketua makan surang Kak, mansur. Tapi Iya, beban ketua mereka nggak tahu. Benar, Gitu benar, loh. benar. Nah itulah Kak yang bisa saya sampaikan kalau sumber dana, karena tadi saya sampaikan kepada Kakak bahwasannya sampai detik ini kami belum merasakan yang namanya mungkin dana hibah ya Kak ya. Iya, bantuan dari Bantuan pemerintah dari ya. pemerintah kami belum, gitu Iya. kan. Makanya pas pada kesempatan hari ini diundang oleh Memorindu ya Kak, saya sangat bersyukur sekali bahwasannya mungkin bisa saya melalui wadah ini juga Memorindu, kami juga mau diperhatikan bagi pemerintah nanti ke depan yang melihat kami. Siap. Pada malam hari ini bertemu di acara Memorindu, besar harapan kami juga perlu diperhatikan. Benar. Setiap ormas itu wajib diperhatikan, apalagi mereka memberikan sumbangsih yang positif untuk pembangunan dan perkembangan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Ya, itu akan kita sampaikan dan dilihat dan dibaca oleh penonton. Baik. Nah, berbicara mengenai organisasi ini kan ormas ini akan semakin kelihatan bagus jika orang-orang yang di dalamnya ataupun anggota-anggota yang di dalamnya aktif. Nah, keaktifan ini kan bukan hanya datang begitu saja, butuh konsolidasi, butuh komunikasi. Apa yang sudah dilakukan Pak Sekretaris selama ini untuk menyatukan anggota-anggota ini untuk tetap solid dalam sebuah organisasi? Iya.
Terima kasih Kak. Jadi kami sempat sih kemarin mau bikin seperti ya arisan atau gitu kan supaya biar agak akrab lah. Namun hal itu tidak terjadi. Kami ganti dengan family gathering. Family gathering ya? Jadi kita ngumpul-ngumpul Kak. Jadi kita merasa kita satu keluarga. Satu keluarga. Di situ kita bisa tahu, oh disinilah kita bisa merasakan kekeluargaan itu gitu. Iya. Lebih akrab. Terus apa yang kita ingin bicarakan mungkin agak lepas lah dengan adanya family gathering tadi. Seperti itu. Wow, family gathering ya. Luar biasa nih. Ormas-ormas. Tapi family gathering kan biasanya dilakukan sekali setahun. Ya, memang sekali setahun. Cuman kita momen-momen itu kita mungkin seperti pas ulang tahunnya PKN sendiri gitu. Terus pas momen ulang tahunnya Kota Tanjung Pinang. Jadi kita bisa berkali-kali Kak. Benar. Jadi Ada momen-momen tertentu momen-momen itu kita momentum itu kita ambil. manfaatkan. Iya benar. Nah, yang menjadi pertanyaan juga untuk mengembangkan organisasi ini kan, organisasi pemuda, Ormas Pemuda Karya Nasional. Jika dikasih kesempatan lah sama Bang Juniadi ya, untuk berkarya. Kalau dikasih kesempatan memberikan sebuah karya apa yang mau diberikan kepada masyarakat? Ya, jadi kalau kita membahas masalah karya ya, karya ini dalam Kak. Karya apa? Karya seni, karya lukis. Nah, karya yang tadi kalau Kakak sampaikan kepada saya bahwasannya karya apa yang ingin diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita memberikan karya berat Kak. Kalau karya kita sampaikan kepada masyarakat, saya rasa itu agak berat. Tapi kalau karya masyarakat yang diberikan kepada kami akan teruskan ke pemerintahan. Contoh, sekarang kan ibu-ibu PKK ini banyak nih, ibu-ibu aktif di rumah yang mempunyai kemampuan membuat atau apapun bentuknya yang bentuknya UMKM nih. Cuman kenapa daya jual mereka barangnya enak, tetapi kenapa daya jualnya sangat murah sekali? Nah, karena mereka tidak mempunyai jalan atau wadah bagaimana cara mereka ini supaya harga karya mereka ini bisa dihargai setara dengan yang lainnya gitu loh. Nah, mungkin ke depan apabila mereka terhubung dengan kami bisa menyalurkan karya-karya mereka, dan mungkin banyak lagi Kak yang di luar sana yang pandai berkarya kan gitu, menyanyi segala macam, menari. Nah, mereka ini sebetulnya jujur saya katakan Kak, ini kurang senteran daripada pemerintah. Oh gitu? Iya dong Kak. Ya, saya mungkin Bapak ini pandai membuat patung pakai tanah liat, tapi kan nggak bisa disenter pada pemerintah. Kita yang tahu kan gitu. Benar. Nah kan, mungkin melalui kami inilah bisa kami teruskan ke jenjang yang lebih baik ke depan seperti itu. Jadi harapan saya juga mungkin pada kesempatan malam ini Kak, di Memorindu ini mungkin kepada penonton, kepada mungkin unsur pemerintahan yang melihat kami pada malam hari ini, mungkin kalau untuk dari kami sendiri dari Pemuda Karya Nasional, mungkin kami siap sebagai penjembatan atau penyambung kepada masyarakat. Kalau perlu kami mendata masyarakat yang mempunyai skill, talenta, dan bisa menghasilkan sebuah karya yang mempunyai harga jual yang baik. Jadi sehingga bisa mengurangi pengangguran dan menambah penghasilan, minimal bisa menuntaskan sedikit kemiskinan Kak. Karena kan gini Kak, kalau suaminya bekerja di luar sana mungkin gajinya minim, kan seperti itu Kak. Ditambah istrinya yang pintar nih, pintar bikin PY segala macam, kan gitu Kak. Nah ini yang kita bantu gitu loh. Cuman kan terkadang kan gimana ya Kak, kita sampaikan bahwasannya di sini terjadi tebang pilih, yang ini dapat bisa dibantu, yang ini nggak bisa. Mungkin ya. Berarti itu dialami masyarakat selama ini? Iya dong Kak, saya juga masyarakat, saya aja mengalami. Ya, maksudku berarti ada sekat-sekat yang menghalangi mereka untuk mengembangkan potensi mereka, seperti itu? Iya, benar Kak. Ya. Karena mereka dibatasi. Contoh kecil yang saya sampaikan kepada kakak ini di acara Memorindu. Kenapa saya katakan tadi bahwasannya ada batas-batas? Nah,
sekarang ini mungkin kalau kita contoh kecil yang saya telusuri dan saya ketahui bahwasannya di situ apabila kita membuat usaha Kuba Iya. yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, di situ mereka diwajibkan membuat suatu kelompok yang maksimal anggota ini berjumlah 12 orang di satu kelurahan. Iya. Nah, gitu kan. Kan Iya. gitu. Nah, sementara itu apabila ada orang-orang yang lain ikut bergabung, nah di sini dibatasi gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin saya juga nggak begitu paham ya kan di UMKM ya, mungkin boleh kita sharing lah Kak di sini. Benar. Mungkin apa bisa di setiap kelurahan ini dibuat 2 kubu atau 3 kubu? Sangat bisa. Nah ini pemahamannya kurang Kak, gitu loh. Jadi yang saya dapat telusuri di lapangan bahwasannya di Tidak setiap boleh kelurahan lebih dari satu. Lebih dari satu. Salah. Salah. Gitu Kelompok ya. usaha bersama itu Kube itu Baik. bisa dibentuk beberapa kelompok dalam satu kelurahan, bahkan itu bisa bersaing, berkompetisi lah ya. Iya, baik. Bukan, kalau bersaing itu kan konotasinya agak negatif, berkompetisi dengan baik menghasilkan karya terbaik dong. Oh, seperti Dan itu. nantinya akan kalau memang PKN punya andil untuk mempromosikan mereka, ya silahkan gitu. Baik. Suatu saat mereka akan dibina oleh PKN, dipromosikan oleh PKN, dan pemerintah akan melihat kube-kube yang aktif ini kan. Iya, Dan betul. nantinya akan diperhatikan juga baik dari segi dukungan dana dan yang lainnya. Itu luar biasa PKN kalau memikirkan Baik. hal-hal apalagi UMKM ini ya. UMKM ini nampaknya aja remeh-temeh. Iya. Tetapi ketika itu bisa bergerak dengan baik, ketika itu ekonomi itu bisa berputar dengan baik, banyak keluarga yang diselamatkan kan. Betul. Nah, PKN teman-teman di PKN ini, terutama ketua dan sekretaris ini, pernah nggak ada di satu masa yang benar-benar jenuh dengan kondisi ataupun keadaan yang dialami di dalam ormas ini? Ya, jadi kalau memang kalau secara garis besarnya kayak kalau kita berbicara kejenuhan di organisasi, ini kembali lagi kepada kita bagaimana cara kita menyikapi. Mungkin boleh saya sampaikan di sini, mungkin untuk menyatukan pola pikir yang sama di satu tujuan yang sama dan misi yang sama itu sangat sulit sekali. Jadi mungkin secara garis besarnya mungkin kalau untuk di organisasi sendiri saja itu masih banyak yang ada yang namanya keluar masuk. Oh, masih banyak yang keluar masuk juga. Tetap saya revisi Termasuk ulang. pengurus inti nih. Kalau inti KSB. tidak. Kalau inti tidak. Oh, berarti masih solid lah ya, Masih dari solid. awal dibentuk sampai Iya. sekarang masih sekretarisnya masih Benar. tetap sama. Atau pengen keluar, Bang? Masa tahu kan, aku sebenarnya udah capek kebetulan di Memorindo nih, Iya, kesempatan mau benar. bilang. Unek-unek keluar semua nih ya. Nah, Bercanda jokes ya, baik, aja. ya. Tapi kalau saya Iya. dibilang capek, saya nggak boleh capek. Ketua nggak Iya. boleh capek. Ya, karena kalau menurutku orang yang tumbuh di dalam sebuah organisasi Iya. itu harus passionnya baru bisa bertumbuh terus. Iya. Kalau nggak di situ jiwanya untuk melayani masyarakat, ya Benar. akan ada di masa ya benar-benar capek gitu kan. Ya makanya kan seperti kakak sampaikan tadi kejenuhan ini di dalam organisasi mungkin ada di saat kita lagi buyar memikirkan hal pribadi, Iya. datang nih masyarakat mengadu, bang bisa ini, wah mumet mau ngurusnya ini kemana? Yang ini kita sempatkan kan Nah, gitu mungkin. ini saya agak tertarik. Siap. Dengan kehadirannya Ormas PKN ini, masyarakatnya malah melihat dalam bentuk ternyata Ormas ini harus bisa membantu A, B, C, dan D. Iya. Masih seperti itu ya persepsi di Benar. masyarakat. Bahkan hal-hal kecil ya, pengurusan administrasi pun bisa diserahkan kepada teman-teman PKN Bisa. ya. Bisa, Wow, luar biasa dong kehadiran PKN ya di Kota Tanjung Pinang. Karena ya kita syukuri juga Kak bahwasannya semua itu kan kita jalin komunikasi kepada pihak-pihak yang bisa menjembatani kami agar setiap urusan kami ini bisa terselesaikan. Mungkin dari hal masyarakat mengeluh membuat KTP, KK, BPJS dan lain-lain anak sekolah. Mungkin kan kita tetap membangun komunikasi kepada pihak pemerintah maupun dia di legislatif atau non eksekutif kan seperti itu Kak. Karena perlu saya sampaikan juga di sini mungkin pada kesempatan hari ini saya harap didengar juga kepada OPD-OPD terkait. Siap. Mungkin agak kalau saya berbicara Iya, seperti itu siap, Kak, siap. mungkin Ini saya mohon pasti maaf dulu, ditayangkan. mohon Iya, maaf benar-benar. kepada setiap OPD yang melihat kami, terutama saya sendiri di sini.
pertanyaan saya, kenapa setiap kali organisasi kami lah ya, organisasi kami Pemuda Karya Nasional ya Kak, apabila untuk mengurus administrasi kepemerintahan yang sifatnya ini membantu masyarakat, kami selalu dipersulit. Dipersulit dalam hal apa nih? Kan harus jelas loh. Nah, seperti ini Kak. Jadi kan gini, jadi ada sifat administrasi ini yang sifatnya menunggu dan yang harus diterbitkan juga hari itu. Contoh kecilnya KTP atau KK kan itu yang sifatnya memang ini menjadikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Benar. Jadi terkadang kita dibuat seperti bola Kak. Kalau bola mending kita tahu arah golnya kemana. Kalau ini kita nggak tahu, tendang sana, tendang sini, sehingga nanti timbul arogansi kita dibilangnya organisasi ini organisasi preman. Jadi harus dengan soft kah atau dengan keras kah gitu kan? Nah saya bingung juga Kak, apakah saya butuh kasih shock terapi kepada yang bersangkutan atau seperti apa? Tapi sepertinya setiap daerah itu lagi perbaikan. Kalau menurut aku semua bidang pelayanan itu lagi memperbaiki untuk menuju ke pelayanan yang terbaik. Ya. Jadi sabar aja untuk teman-teman. Mungkin Kakak. juga memang masa lalu lah ya. Masa lalu kita menggambarkan kadang ormas-ormas tertentu itu memang penuh dengan arogansi. Tapi berkembang dengan kemajuan zaman sekarang, sepertinya ormas itu udah lebih ke sosialnya yang tinggi banget gitu. Jadi udah menyatu dengan masyarakat ormas itu. Kalau dulu kan ada jarak, ada jarak ataupun ada gap. Jadi mereka benar-benar di tengah. Kalau sekarang memang menyatu dengan masyarakat. Jadi memang ketika kita sudah punya pengalaman pahit dengan ormas-ormas tertentu, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan itu, untuk memulihkan dalam pemikiran kita bahwa ormas itu sekarang hadir dalam bentuk yang soft, ya bentuk sosial di masyarakat. Jadi teman-teman PKN jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, PKN dalam waktu dekat akan melakukan apa nih? Gebrakan apa, kegiatan apa, atau hal apa yang akan dilakukan oleh PKN dalam waktu dekat? Ya, baik. Saya jawab ya Pak Sek ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan kakak saya akan jawab. Ya mungkin kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada saat ini kami dari Pemuda Karya Nasional atau PKN Kak masih diberikan kesempatan untuk berbuat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mungkin dalam waktu dekat kami sudah dari kepengurusan seluruh keluarga besar PKN sudah membuat suatu wacana program yang mana program itu sifatnya membagikan bibit-bibit buah-buahan. Oh, luar biasa ya. Ya benar. Nanti harus ikutkan Memorindo pembagian siap, bibit-bibit makanya rencananya dan Memorindo buah-buahan. memang mau saya ajak Kak. Oh iya, luar biasa. lanjut. Ya, jadi program kami itu mungkin sudah kami susun Kak, cuman waktu dan tempatnya masih kami pikirkan lagi. Yang mungkin kami tidak akan mungkin pendistribusiannya tetap pada bulan ini dalam rangka menyambut Dirgahayu HUT RI yang ke-77. PKN akan membagikan bibit buah-buahan di Kota Tanjung Pinang. Mungkin kalau untuk tempat dan waktunya nanti kita menyesuaikan. Karena pada kesempatan hari ini kebetulan saya diundang juga kepada Memorindo. Saya ingin juga mengajak Memorindo nih kepada PKN. Siap, kalau gitu kita terbitkan flyernya nanti kapan akan melaksanakan pembagian bibit buah-buahan. Nah, yang menarik ini harus dijawab oleh sekretarisnya PKN. Hati-hati nih. Kenapa harus bibit buah-buahan? Kenapa harus bentuk pohon lah kita bilang? Kenapa? Jadi gini Kak, kenapa harus buah-buahan? Jadi buah-buahan ini kita ingin bertumbuh Kak. PKN ini ingin bertumbuh. Selalu ada jawabannya. Luar biasa. Padahal tadi aku mau jebak loh. Ya silakan. Iya. Jadi kita ingin bertumbuh di masyarakat. Jadi dengan kita membagikan buah-buahan itu kepada masyarakat akan mengingat tumbuhan yang dari PKN. Buka rumah, di depan rumah ada pohon apa aja, matoa. Oh,
ada PKN di Tanjung Pinang. jadi kalau di garis besar, Iya. garis di bawahnya gini Kak, tumbuhnya buah-buahan itu berarti tumbuhnya PKN, matinya bibit itu matilah PKN. Itu bahaya. Iya, maka Berarti kalau ada yang nggak suka udah matikan ya udah aja. matikan aja lah, berarti PKN nggak disukai. Makanya kita Seperti siapkan itu. ribuan enggak? Bibit. Iya. Oh, Jadi enggak akan ribuan. mati barang kita. Iya benar. Luar biasa PKN ini Ya ya. mudah-mudahan Kak luar biasa. Itu bagaimana menyambung komunikasi sampai menghasilkan ataupun deal dengan 2000 bibit itu? Ya, jadi kalau komunikasi tetap komunikasi kita kepengurusan Kak. Cuman di penaltinya ke saya kan itu. Dalam arti kata mungkin sudah kita komunikasikan ke dinas terkait dan kebetulan udah terbangun hubungan chemistry itu sudah lama Kak. Jadi hubungan chemistry itu sudah lama, jadi selalu kemudahan diberikan ke kami gitu. Jadi sehingga surat permohonan yang kami buat tadi mungkin saya tambahi ya Kak. Kenapa mesti bibit tanaman? Kenapa bukan bibit ikan lele atau bibit apa? Iya, benar. Nah, karena gini Kak. Sebetulnya wacana kami pertama kalinya ini kami mau bikin tema satu rumah dua pohon. Satu rumah Dua pohon sekota Tanjung Pinang. Kita kalikan kalau rumah di kota Tanjung Pinang ini 10.000, berarti kita kalikan bibitnya berarti 20.000 Kak. Benar. Itu yang ingin kami tanamkan Iya. sebenarnya. Karena gini Kak, mungkin selama ini orang hanya mempunyai angan-angan. Di rumah kita ini bagusnya ada bibit ada pohon kelengkeng ya. Mungkin kan juga kalau kita berbicara kemampuan ya kan, kemampuan yang ada di kota Tanjung Pinang, sebagian besar orang juga ya mungkin kalau kita berbicara kelengkeng mah gampang tinggal beli. Cuman kan mungkin kalau orang yang belum yang finansialnya rata-rata ke bawah kan sulit Kak. Benar. Nah di sini timbulnya PKN ingin merubah konsep itu. Iya. Ingin merubah konsep itu bahwasannya tidak ada batasan bahwasannya mau dia miskin, sederhana, kaya, kita bisa makan matoa, kita bisa makan kelengkeng. Benar. Kan seperti itu Kak. Benar. Jadi pemerataan itu ada gitu loh. Cuman ya mungkin ke depan harapan kita kepada masyarakat, kita juga mungkin pada kesempatan malam ini kepada di ruangan Memorindo ini mungkin nanti pembagian bibit ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Cuman harapan saya nanti apabila sudah didistribusikan kepada masyarakat minimal dirawat. Bagaimana saya merawat jas saya ini agar tetap rapi, bersih. Nah mungkin harapan saya seperti itu Kak. Oh iya, terhadap pohon-pohon itu Pohon-pohon itu dirawat. jangan sampai layu. Benar. Jadi kalau saya sih seperti itu Kak yang bisa saya jelaskan kepada Kakak bahwasannya kenapa mesti bibit buah-buahan. Nah itulah yang ingin saya terapkan bahwasannya karena kami dari pengurus PKN sudah menelusuri ke lapangan bahwasannya kehidupan ini sangat sulit Kak. Berarti ide awal ini berasal dari siapa? Itu yang saya penasaran. Kalau ini dari saya Kak. Oh gitu. Ya. Atau ide dari abang, tapi kan biasanya ide itu timbul karena ada keinginannya masyarakat yang terdengar atau murni. Ya. Nih. Jadi kalau kita berbicara idenya timbul dari mana ini cukup kadang-kadang menggelikan ya Kak. Jadi ini spontanitas ditambah kami telusuri ke masyarakat. Awalnya kenapa saya mempunyai ide wacana membagi bibit buah-buahan ini daripada pengurus-pengurus PKN sendiri. Karena setiap hasil rapat mereka sering makan buah. Iya ya. Ketua beli buah. Jadi timbul benak saya ini lama-lama saya akan tanam bibit buah-buahan nih di kantor kita nih saya bilang. Nah disitulah saya sudah mulai berpikir, terus ditambah lagi kami ke masyarakat mempunyai rasa gimana kepada masyarakat Kak, bahwasannya pingin bang ini gini dari bibit ini tersebut. Oh baik Kak, saya bilang kalau bibit saya bisa komunikasikan. Cuman agak sabar ya, saya bilang ya. Nah alhamdulillah semenjak saya komunikasi kemarin 1 minggu yang lalu surat permohonan saya buat. Nah permohonan kami diterima. Wow. Diterima Kak. Luar biasa. Diterima dan itu tergantung kami
Kapanpun mau ambil. kapanpun mau ambil, dan jumlahnya pun berapa pun terserah kami. Wow, Nah, luar gitu loh. biasa. Pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk apa tuh, Bang? Nah, baik. Jadi kalau kita berbicara pertanggungjawabannya, Karena kan pasti banyak yang bertanya-tanya kan Baik. di lapangan. ya. Seperti apa? Jadi kalau Tunggu sedikit. Jangan-jangan nanti habis PKN bagi pohon buah-buahan, Baik. ormas-ormas lain juga mau bagi pohon buah-buahan. Silakan. Jadi biar jelas Silakan. administrasinya, silakan. Baik, Bang, ya, jadi silakan. gini. Jadi kalau untuk pertanggungjawabannya, kemarin itu saya sudah jumpai dengan dinas terkait. Nah, di situ mereka juga ada minta pertanggungjawaban dari kami karena kami pendistribusian bibit tersebut. Nah, yang pertama mungkin akan saya sampaikan di sini kepada kakak ya, Kak, ya, di memori ini. Yang pertama mereka minta dokumentasi. Oh, harus didokumentasikan ya? Nah, itu Oke, harus didokumentasikan dan kita akan bikin surat serah terima Oh, yang gitu. bentuknya ini ditandatangani Oleh penerima. oleh penerima dan PKN. Oh, gitu. Jadi jelas alamatnya di mana, Oh, gitu. ibu RT berapa, ibu rumah nomor berapa. Nanti ketika 1 bulan, maka tim dari PKN akan turun. Oh, untuk meng-cross check bener nggak dia tanam gitu bener ya? gitu loh. Oh, Bener nggak ditanam? bener, subur bener. nggak gitu loh. Bener. Apabila nggak subur, mungkin kekurangan pupuk atau kekurangan apa. Mungkin kami juga akan membantu untuk membuat tanaman itu akan subur. Nah, penasaran. Kita kan berbicara nanti bakal ada yang mengambil buah pohon-pohon ini. Baik. Buah pohon-pohon ini bibit pohon ini, Baik. bibit pohon buah ini. Baik. Nah, maksimal 1 orang hanya bisa mengambil berapa? Ini kan harus clear juga, Bang. Jangan nanti tiba-tiba orang ngambil sebanyak yang dia ini. Ya. Maksimal berapa 1 orang? Baik, Kak. Jadi kalau maksimal ya, untuk 1 orang itu kita memang kalau kita prediksi kita tidak batasi, tetapi tetap kita akan cross check juga karena Kebutuhan di lapangan ya. kebutuhan di lapangan. Contoh 1 rumah mungkin karena kebetulan bibit ini ada 4 Jenis. beliau berkesempatan untuk mendapatkan 4 bibit tersebut. Oh, luar Seperti biasa itu loh, ya. Kak. Baik. Ya, Jadi luar biasa. kita tidak membatasi kalau untuk jumlah, tapi menyesuaikan di lapangan. Nah, sedikit yang terakhir nih, Baik. apa harapan daripada dinas terkait kepada PKN lewat pendistribusian pohon buah-buahan ini? Ya, baik, Kak. Jadi kalau harapan memang dinas terkait sangat memberikan beban harapannya kepada kami. Setelah apabila bibit tersebut didistribusikan ke kami, mohon sekiranya bibit tersebut apabila sudah didistribusikan kepada masyarakat ini bisa merawat, bisa merawat bibit ini sehingga tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan buah-buahan dan dinikmati oleh anggota keluarga. Betapa indahnya, Kak. Iya, Apa yang kita tanam jadi subur dan bisa kita nikmati, gitu loh, Kak. Jadi jangan kita tanam tapi tak dirawat, maka tumbuhan itu akan mati. Benar. Organisasi pun kalau nggak dirawat bisa mati. Iya dong. Oke. Baik, siap. Nah, ini untuk terakhir mungkin sudah banyak yang diceritakan oleh teman-teman kita dari Ormas PKN. Baik. Bahwa mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dan ini akan terus bergulir, berkembang sesuai dengan kemampuannya teman-teman ya. Baik. Nah, pastikan ada harapan teman-teman untuk masyarakat. Dengan di ruangan rindu ini silahkan boleh dari sekretaris dulu, boleh dari ketua dulu. Harapannya di masyarakat dengan hadirnya ormas ini, harapannya kepada pemerintah diperjelas aja, Bang. Baik. Diperjelas aja, kita kasih momen untuk teman-teman ketua dan sekretaris menyampaikan harapannya kepada masyarakat dan pemerintah Kota Tanjung Pinang ini. Silakan. Baik. Silakan, Pak. Ya, harapan kami ya dari Pemuda Karya Nasional, kami dari untuk masyarakat dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, kami ini cenderung kepada pemuda, Kak. Jadi kita melihat pemuda sekarang sudah dicuri semuanya dengan elektronik. Nah, kita pengen membuat sesuatu yang gimana sih caranya agar mereka tidak dicuri dengan elektronik seperti handphone. Nah, karena mereka akan menjadi penerus bangsa berikutnya.
Wow, Gitu. luar biasa nih. Nah, Ini akan kami terlalu pikirkan, dalam nih pembahasannya. pikirkan. Iya. Makanya benar. saya akan mencari satu konsep bagaimana konsep itu pemuda-pemuda penerus bangsa ini Heeh. akan merubah mindset mereka yang tadinya hobinya ngegame. Mm-mm. Nah, mereka akan mengembangkan karya-karya apa yang mereka punya gitu. Nah, itu harapan dari kami Ke masyarakat ya. ke masyarakat. Luar biasa. Dalam kali ke pemerintah harapannya Bang, satu lagi. Nah, kalau harapan kami pemuda karya untuk pemerintah, Mm-mm. nah kami sangat bersinergi sama pemerintah. Kami punya harapan kepada pemerintah, tolong perhatikan juga kami. Perhatikan juga kami karena kami juga butuh diperhatikan, Kak. Iya. Diperhatikan ya. Bantu kami gitu ya. Itu aja. Iya, bantu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Iya. positif di masyarakat, ya kan? Iya, Gitu. benar. Oke, itu cukup Bang. Ya, itu cukup. Ke saya nggak perlu kan? Ya langsung langsung ke ketua. Baik, Lanjut. terima kasih Kak. Kami diberikan kesempatan di Memorindu, Iya. yang mana wadah Memorindu ini memang saya sering tengok di YouTube, Iya. dan memang konten-kontennya cukup menyentuh di hati, Wes. sehingga saya ingin diundang oleh host kakak kita yang cantik ini, Wow, Kak luar Arya. biasa. Habis ini makin cantik. Dan bersyukur bahwasannya malam ini kami dari Pemuda Karya Nasional diundang nih ke wadah Memorindu yang cukup wow ya, saya kalau saya lihat di sini. Dan mungkin kalau pertanyaan kakak tadi langsung saya sikapi. Iya. Harapan apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat, atau harapan masyarakat kepada kita, kan seperti itu Kak. Nah, mungkin kalau saya berbicara saya agak lebih dalam daripada sekretaris saya, karena saya tipikal orang yang tidak mau bertele-tele Kak. Mungkin boleh saya sikapi, mungkin harapan saya kepada masyarakat perlu saya perjelas lahirnya organisasi PKN yang ada di Kota Tanjung Pinang ini adalah bagian daripada masyarakat. Itu yang pertama yang harus masyarakat ketahui dulu. Jadi organisasi ini bukan hanya milik PKN. Kita bentuk, kita ada di Kota Tanjung Pinang, bahwasannya kita ada untuk masyarakat, tetapi dengan tanda kutip bahwasannya di batas kemampuan kami. Mungkin kalau permintaan masyarakat yang lebih daripada kemampuan kami menyerah, kami tidak sanggup. Tapi yang sifatnya kalau masih bisa kami perjuangkan hak masyarakat, kami akan bantu. Ya, kami bantu sebatas kemampuan kami, karena walau bagaimanapun perlu kita catatan untuk kita semua, yang namanya masyarakat manusia sama semua. Cuman kita berbeda rezeki ya Kak ya. Iya. Kalau rezeki beda, itu dari dua tangan sang pencipta. Tapi kalau namanya masyarakat Kota Tanjung Pinang, mau apapun notabene tetap sama di mata pemerintahan. Kalau saya rasa kalau untuk di masyarakat seperti itu ya Kak. Siap. Jadi mungkin Untuk pemerintah. untuk pemerintah ya Kak. Iya. Nah, untuk pemerintah ini saya perlu Tegaskan lagi. agak dalam nih, maaf. Iya, Ya kan benar, gitu Kak. benar. Mungkin selamat malam kepada unsur pemerintahan. Mohon maaf, mohon izin, mohon ampun apabila kata-kata saya terkesan agak sedikit tersirat di hati Bapak Ibu yang ada di pemerintahan. Nah, mungkin harapan kami pada malam hari ini, khususnya untuk pemerintahan Kota Tanjung Pinang yang ada sekarang ini, kami dari Pemuda Karya Nasional khususnya Kota Tanjung Pinang yang sah, yang resmi sudah dilantik pada tahun 2020 dan sampai sekarang masih aktif dan masih ada, mohon sekiranya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, unsur pimpinan pemerintahan, agar kami dipermudah dalam arti kata, satu, apabila kami melakukan menolong masyarakat, membantu masyarakat, yang akan kami hubungkan ke dinas-dinas terkait Kak. Contoh, dinas pendidikan atau dinas kesehatan, dinas di Dukcapil, yang lebih bersentuhan kepada masyarakat Kak. Karena masyarakat sih kalau saya lihat kebutuhannya 3. Iya, yang di Dukcapil, kesehatan, dan pendidikan. Benar. Mohon sekiranya Bapak Ibu yang ada di OPD tersebut, mungkin kepada kadisnya ya Kak ya, mohon izin Pak Kadis, Bu Kadis, apabila melihat kami yang ada di sini, apabila kami dari Ormas Pemuda Karya Nasional yang sifatnya membantu masyarakat, tolong kami difasilitasi.
mungkin dalam tanda kutip difasilitasi ini bukan dianak-emaskan, tidak, Mudah. tapi tolong dipermudah, Diakomodir lah diakomodir. apa yang menjadi kebutuhan Nah, ya, seperti itu. sehingga Baik. dapat jawaban ataupun jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita Ya, sampaikan Kak. ya. Benar. Benar, Jadi benar. harapan saya sih seperti itu. Siap. Apabila kami apa mungkin kami bisa dipermudah pada malam hari ini, disinilah kami akan keluarkan unek-unek kami. Sangat Karena boleh. kami semata-mata di masyarakat ini hanya sifatnya membantu. Mungkin catatan untuk pemerintahan. Jadi saya sendiri sudah banyak mengalami. Mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah menyampaikan kepada saya, mohon pertolongan kepada saya, tapi saya bukan Tuhan. Yang intinya pertolongan saya ini bagaimana mereka merasa membutuhkan pertolongan kita dari organisasi ini udah kami laksanakan, gitu loh Kak. Mungkin dari segi pendidikan, kesehatan atau yang bersentuhan kepada identitas itu sudah saya laksanakan Kak. Dan syukurnya di sini pada Memorindu ini mungkin saya juga ada dibantu dari penasihat-penasihat kami yang ada di PKN Kak. Karena mungkin penasihat-penasihat kami ini sangat peduli dengan kami sehingga kami difasilitasi sehingga apapun yang sifatnya menjadi kendala bagi saya atau bagi pengurus yang ada di PKN juga kami terasa kayak ada yang menjembatani kami gitu loh. Karena apapun ceritanya mungkin dari penasihat kami sendiri notabene berbeda-beda. Mungkin ada yang eksekutif atau ada yang di legislatif. Itu kami juga mungkin ada ya Kak, tanpa Siap. akan saya jabarkan. Jadi pada malam hari ini khususnya untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang mungkin satu kata dari saya, tolong dipermudah setiap organisasi apapun yang ada di Kota Tanjung Pinang yang sifatnya untuk membantu masyarakat, dan tolong sekiranya kami ini dari Pemuda Karya Nasional tolong diperhatikan, karena kami tidak minta yang sifatnya ini terkesan wah, tapi minimal bisa menjalankan roda organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kak. Saya rasa seperti itu saja Kak yang bisa saya sampaikan untuk pemerintah. Oke, luar biasa. Luar biasa Sobat Memorindu. Harusnya setiap orang yang mendengar tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Ormas Pemuda Karya Nasional ini sudah dapat menangkapnya dengan baik dan diperhatikan. Pastinya semua masukan-masukan yang mereka berikan itu positif sih. Sepanjang saya mendengar tadi semua positif, semua untuk kebaikan, semua untuk kesejahteraan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Sekali lagi terima kasih abang-abang. Abang Ketua DPC PKN, Abang Sekretaris. Yang cantik. Oke, luar biasa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di Ruangan Rindu. Sampaikan salam kita untuk penonton Ruangan Rindu yang ada di luar sana. Halo. Selamat malam dan Memorindu. iya. Say goodbye. Yep.